warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Sugiarto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Lingsi Samarinda. Pada hari ini, tanggal 12 Januari 2023, akan melaksanakan pengambilan video bikin di FI Sudirman Kedung Juruk di kelas 6B dengan materi Asmaul Husna, As-Somad, Al-Ahad, dan Al-Wahid. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik. Semua? Sehat semua. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba dicek dulu kerapian dan kebersihan lingkungan. Sudah rapi belum? Rapikan dulu. Bersih? Bersih. Sebelum tidak di materi, alangkah baiknya untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran hari ini, agar nanti apa yang kita pelajari itu diberikan kemudahan untuk menerima ilmu-ilmu yang ada. Mari kita awali dengan doa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Adit berdiri dulu memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Presensi dulu, silakan nanti yang Pak Guru panggil namanya untuk angkat tangan. Adit, ada? Agnes, Aisyah, Alicia, Dapa, Dana, Desta. Terima kasih. Sudah ketemu? Sudah? Kalau sudah, mulai nanti sampai ayat 10, silakan dibacakan. Mari kita awali dulu dengan ta'awud.
Maka di kesempatan ini Pak Guru Bangil yaitu berkaitan dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama baik Allah. Ada berapa jumlahnya? 9. Namun di materi ini nanti ada 3 yang akan Pak Guru sampaikan. Yang pertama yaitu Al-Ahad, yang kedua Al-Wahid, yang ketiga adalah As-Samad. Dua yang akan Pak Guru sampaikan. Namun sebelum masuk ke materi, Pak Guru sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan pembelajarannya apa saja? Ini yang pertama, mampu mengucapkan Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Samad dalam situasi yang benar. Yang kedua, meneladani Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad dalam secara tepat. Yang ketiga, menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad dengan tepat. Yang keempat, mampu menulis Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad beserta artinya secara benar. Yang terakhir, siswa mampu menyebutkan keutamaan meneladani Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Namun Pak Guru jelaskan dulu itu berkaitan dengan langkah-langkah pembelajarannya. Ini ada 5. Yang pertama yaitu mengamati gambar Asmaul Husna. Yang kedua, mengamati video pembelajaran berkaitan Asmaul Husna yang akan Pak Guru tampilkan. Yang ketiga yaitu mengamati gambar berkaitan Asmaul Husna, Al-Ahad, Al-Wahid, dan As-Samad. Yang selanjutnya yaitu berdiskusi terkait. Coba anak-anak amati dulu gambar yang ada di layar ini. Gambar yang pertama, gambar 1, gambar Asmaul Husna apa? Al-Wahid. Gambar yang kedua apa? Al-Ahad. Gambar yang ketiga? As-Samad. Pernah membaca kalimat tersebut? Nah, oke. Ingat-ingat ya, ini adalah lafaz dari Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Perhatikan baik-baik. Untuk selanjutnya coba anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang dijelaskan, anak-anak Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran anak kelas 6 semester 2 dengan materi Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Mampu menunjukkan perilaku teguh pendirian yang mencerminkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Kalian juga diharapkan mampu memahami makna Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Di samping itu, bisa menyajikan arti dan bukti sederhana tentang asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Nah, sekarang mari kita kupas bersama. Yang pertama akan kita pelajari Asmaul Husna, Al-Wahid. Al-Wahid artinya Maha Tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunggal dan nyata, tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu dalam perbuatan dan namanya, tidak memiliki sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Al-Wahid adalah pengakuan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siap menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa tanpa
ada Tuhan lain sebagai tandingan. Nama Al-Wahid dapat kita jumpai di beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan inti dari ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ahad atas sifatnya. Hanya Dia saja yang mempunyai kesempurnaan sifat. Walaupun makhluk yang diberi sifat yang sama penyebutannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat makhluk tadi tidaklah sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, nama Allah Al-Ahad hanya bisa kita jumpai pada satu surat, yaitu surat Al-Ikhlas ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah hai Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Karena keesaan Allah inilah yang membuat para nabi dimusuhi oleh semua hamba berhala dan penganut kemusyrikan. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, tapi bukan satu-satunya. Masih ada Tuhan lain yang ditaati aturannya, diberikan sesajian, disembah dengan segenap pengabdian, sehingga keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dicemari dengan kemusyrikan dan kemunafikan. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengakui dengan yakin dan tanpa keraguan, dengan keimanan yang kokoh, pengucapan melalui lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ahad atau Esa. Hal ini dibuktikan oleh para nabi dan para rasul pada masa dahulu, sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW ditawari oleh orang kafir Quraisy untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu minggu, dan berikutnya sama-sama pula menyembah berhala. Hal ini ditolak oleh Nabi Muhammad karena sama saja dengan menganggap adanya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah, keimanan dan ketaatan yang dimilikinya menyebabkan ia mempunyai keberanian yang luar biasa. Siksaan dari majikannya tidak mampu memenjarakan hatinya. Ini lantang ia ucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Hal ini merupakan keteladanan bagi kita bahwa dalam kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun sulitnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa adalah tetap sebagai Tuhan kita. Al-Wahid dan Al-Ahad adalah sama-sama menunjukkan keesaan Allah. Maksudnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat mulia, agung, besar, dan bagus. Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, tidak boleh dipersekutukan dalam hal apapun. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang agung sifatnya, sehingga hanya Allah yang layak untuk menyandang segala kesempurnaan. Asmaul Husna selanjutnya yang akan kita pelajari adalah As-Somad. As-Somad memiliki arti yang maha sempurna, bergantung kepadanya segala sesuatu. Hanya Allah lah
yang maha penguasa dan maha sempurna, bergantung segala sesuatu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta pertolongan di setiap kesulitan. Kata as-somad hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kata as-somad dalam ayat ini memiliki arti bahwa Allah adalah Tuhan, tempat kita bergantung kepadanya dengan segala sesuatu, yakni yang dituju dalam seluruh kebutuhan kita. Hanya kepada Allah lah kita meminta apa yang kita perlukan, dan kepada Allah pula lah kita bergantung pada apa yang kita inginkan, karena Allah Maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Allah Maha mengetahui dan Maha sempurna ilmunya. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Allah Maha penyantun yang sempurna santunnya. Allah Maha penyayang yang sempurna rahmatnya, yang meliputi segala sesuatu. Seperti itulah seluruh sifat-sifat Allah. Ada dua hal yang membuat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan membantu kita untuk meraih pertolongan Allah. Yang pertama, hendaklah kita harus terlebih dahulu bersedia menolong hambanya. Bagaimana mungkin Allah akan membantu kita jika kita tidak mau atau tidak bersedia membantu orang lain? Yang kedua, kita harus berusaha dan bekerja dengan maksimal. Maka saat itulah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Oleh karena itu, jika memang kita benar-benar beriman kepada as-somad, maka kita juga harus menjadi pribadi yang ramah, memiliki sifat dan sikap dermawan, serta mudah menolong dan membantu sesama dengan ikhlas hanya karena Allah. Tentunya membantu dan menolong dalam hal yang diperbolehkan dan bukan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Apabila kita mengimani sifat Allah Al-Wahid dan Al-Ahad, maka kita akan mendapatkan hikmah, yaitu yang pertama, bahwa tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak ada yang setara dengannya dalam segala hal. Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan aib, sehingga Allah adalah zat yang memiliki kesempurnaan sifat. Allah lah zat yang agung dan mulia, tanpa ada satu makhluk pun yang menyamai dengannya. Wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas dalam beribadah, serta meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Adapun hikmah setelah kita belajar memahami Asmaul Husna As-Somad adalah: yang pertama, tidak bermohon kecuali kepada Allah. Yang kedua, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tumpuan pertama dan utama dalam meminta semua keinginan, baik itu keinginan atau hajat kita selama di dunia maupun keinginan kita nanti di akhirat. Ketiga, dapat menyelamatkan urusan orang lain dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata kita yang baik. Yang keempat, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku semua, kalian sudah mempelajari Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Nah, sekarang tugas kalian adalah Cukup ya, demikian uraian materi berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Wahid. Apa?
itu hanya satu. Yang ketiga yaitu as-somad. Apa artinya? Ya, hanya kepada Allah tempat bergantung semua manusia. Tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah. Maka dari penyampaian ataupun uraian materi berkaitan Asmaul Husna tersebut mungkin masih ada hal yang belum kalian pahami, silakan nanti untuk ditanyakan. Dari materi tersebut sudah cukup untuk uraiannya. Sekarang kalau dari materi yang dijelaskan tersebut masih ada yang belum ataupun belum anak pahami, coba kalau ada yang mau bertanya. Oke, sekarang apa? Oke, al-ahad itu diambil dari kata apa? Oke, artinya apa? Wahada. Artinya apa? Ya betul. Jadi al-wahid itu diambil dari kata wahada yang artinya satu atau tunggal. Ada yang lain? Oke, Ibu, apa? Kata asoma secara bahasa artinya apa, Pak? Oke, asoma. Asoma itu secara bahasa apa? Ayo, artinya? Aduh. Satu-satunya tempat bergantung. Oke, terima kasih. Jadi asoma itu secara bahasa itu artinya satu-satunya tempat bergantung. Tempat untuk meminta sesuatu itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bukan kepada hewan, pohon yang besar, tinggi, ringgang, enggak. Tapi tempat bergantung semuanya itu hanya kepada Allah semata. Demikian ya anak-anak. Anak-anak, coba diamati dulu gambar bukan ini. Gambar yang sebelah kiri itu bisa jangan dulu. Kira-kira itu gambar berkaitan dengan apa nanti. Terus gambar yang kedua yang sebelah kanan itu gambar apa? Coba diamati dulu. Ya, oke. Dari dua gambar ini silakan nanti anak-anak sebagai bahan diskusi. Kegiatan ini nanti termasuk seperti apa? Apakah ini keliru atau bukan? Nanti silakan anak-anak diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Oleh sebab itu silakan anak-anak untuk menempatkan diri di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah utara, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 silakan menempatkan diri di sebelah selatan. Silakan menempatkan dirinya masing-masing. Oke, kalau anak-anak sudah menempatkan di kelompoknya masing-masing, silakan untuk kembali diskusi diambil dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan ambil. Anak-anak dari gambar diskusi tersebut silakan dijadikan untuk mengisi hasil diskusi. Silakan nanti pas berwaktu untuk berdiskusi 10 menit. Silakan nanti dimanfaatkan waktunya. Gitu ya. Silakan mulai. Ya. Bertentangan dengan maksudnya apa, caranya gimana. Nah, untuk diskusi cukup, ini waktunya sudah untuk diskusi sudah selesai. Silakan nanti dari kelompok-kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya pertama kali. Silakan perwakilannya siapa? Maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
beberapa urutan penyampaian masih kurang pas. Nah, nanti di lain kesempatan silakan untuk diperbaiki. Itu ya. Oke. Dari presentasi cukup, mungkin ada yang ditanyakan. Berarti betul enggak kalau dari presentasi dari kelompok 1 bahwa gambar sebelah kanan ini menunjukkan bertentangan atau enggak? Tidak bertentangan dengan Asmaul Husna. Namun yang sebelah kiri ini bertentangan dengan Asmaul Husna. Itu ya anak-anak semuanya. Ini cukup untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Di lain kesempatan kita sambung kembali. Terus selanjutnya mari kita simpulkan dari hasil diskusi ini. Pertama apa? Arti dari Al-Ahad apa? Bahwa Allah itu satu. Al-Wahid artinya Allah itu yang Maha Esa. As-Samad artinya satu. Ya Allah tempat satu-satunya untuk bergantung. Nah, maka anak-anak semua dari materi yang kita pelajari hari ini, tak diharapkan yang pertama anak-anak meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat As-Samad, Al-Wahid dan Al-Ahad. Yang kedua, anak-anak mengerti arti dari Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad dan As-Samad. Yang ketiga, anak-anak dapat menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Ahad, Al-Wahid dan As-Samad. Oke, cukup untuk pembelajarannya. Di pertemuan yang akan datang nanti akan Pak Guru sampaikan, yaitu berkaitan dengan sikap kita kepada hewan dan tumbuhan. Itu materi selanjutnya di pertemuan